Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat, dan hari ini Jumat 4 Maret 2021 dengan penuh sukacita kita kembali membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Adapun tema khusus sore malam hari ini adalah dari Keluaran 1 sampai 4. Kita akan segera mulai fellowship kita petang hari ini. Silakan Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Jo. Pada sore hari ini kita coba melihat gambaran Kristus di dalam Perjanjian Lama, khususnya yang dapat kita lihat dari profil Musa sejak dia lahir bahkan sampai dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita mau membaca kisah Musa ini, maka kita bisa melihat inilah gambaran Kristus di mana sebagai gambar daripada Yesus dari Nazaret 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus dari Nazaret maksud saya Yesus yang Kristus yang datang dalam rupa sebagai manusia. Ya. Jadi ketika dia mengambil daging itu. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya, kita bisa melihat dari tokoh-tokoh patriark ya, yang ada di dalam kitab Kejadian, bahwa Allah sudah memiliki rancangan terhadap apa yang akan dia kerjakan, sehingga dia membentuk mulai dari penciptaan dunia ini dan beserta isinya, dan juga rancangan-rancangan Allah itu diperlihatkan dan diperkenalkan dalam perjalanan tokoh-tokoh yang diperlihatkan dalam kitab Kejadian itu, baik dari Adam dan Hawa, termasuk Nuh, Abraham, Ishak dan juga Yakub, serta yang sudah kita bahas kemarin mengenai Yusuf di Mesir. Ya, jadi Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir dan akhirnya satu persatu dari mereka meninggal, mati juga. Dan yang terakhir kita bahas bagaimana ketika mereka mati, mereka ingin sekali untuk dikumpulkan di dalam satu gua, dalam satu kubur yang sama. Ya, dan ini memperlihatkan bagaimana mereka sebenarnya menantikan janji Allah akan kedatangan daripada keturunan yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, ratusan tahun sejak kematian Yusuf di Mesir ini, bangsa Israel yang tadinya hidup nyaman, mereka punya satu tempat yang khusus di Goshen, ratusan tahun kemudian mereka menjadi budak di Mesir ini. Karena bangsa Mesir merasa terancam oleh perkembangan daripada bangsa Israel, jadi sementara pimpinan mereka, penguasa mereka saat itu, yaitu Firaun yang ada di masa itu, tidak mengenal Yusuf dan segala kisah yang ada. Namun karena janji Allah kepada Abraham yang jelas sekali disampaikan Allah di dalam Kejadian 15 ayatnya yang ke-13 sampai 16, bahwa nanti keturunan daripada Abraham ini mereka akan diperbudak oleh suatu bangsa, namun kemudian Allah akan membawa keturunan dari Abraham ini kembali ke Kanaan. Ya. Sebab itu merupakan janji Allah, maka tibalah waktunya untuk Allah membebaskan keturunan Abraham ini. Dan kita bisa melihat gambaran Kristus di sini, bagaimana Allah memberikan juru selamat yang sama seperti ketika Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia ini, merupakan penggenapan dari semua gambaran-gambaran itu. Maka tentu saja di sini kita juga bisa melihat apa yang disebut dengan keselamatan itu. Ya. Nah, karena janji Allah kepada Abraham ini adalah rancangan Allah, maka tentu saja Allah yang bertindak, Allah yang mempersiapkannya, Allah yang mengerjakannya. Ya, semua itu adalah pekerjaan Allah. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari Mesir itu bukan karena mereka berdoa kepada Allah. Tentu saja mungkin saja bangsa Israel yang sudah memiliki pengajaran-pengajaran tentang Abraham, Ishak dan Yakub ini, mereka pasti selalu berdoa bagaimana mereka bisa dibebaskan, bagaimana mereka tertindas di dalam Mesir itu. Namun sekali lagi, tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir ini bukanlah karena doa-doa yang dinaikkan oleh bangsa ini, namun karena Allah sudah memiliki rancangan. Jadi Allah bertindak sekali lagi tidak diatur oleh manusia. Allah bertindak bukan karena ada desakan-desakan daripada manusia sehingga Allah akan bertindak ketika dia perlihatkan rancangannya.
Ya. Jadi rancangannya ini Allah yang membuatnya, Allah pula yang menentukan kapan waktunya. Yang sudah dia sampaikan kepada Abraham 400 tahun ya, sebelumnya, ya, ketika dia kemudian menghadirkan juru selamat bagi Israel. Itulah Musa. Kalau kita melihat gambaran Musa ini, inilah gambaran Yesus dari Nazaret. Nah, sekali lagi saya katakan, yang waktu mana Kristus mengambil rupa manusia itu. Kita bisa membaca kisah ini di dalam Kejadian Keluaran 1 sampai Keluaran 4 ya. Coba sore hari ini kita diskusikan hal-hal yang ada di dalam Keluaran 1 dan Keluaran 4 ini. Musa dilahirkan dalam kondisi di mana Firaun ya, sudah merasa terancam sekali lagi oleh bangsa Israel karena pertumbuhan Israel yang begitu dahsyat, dan Firaun memerintah untuk membunuh semua anak laki-laki orang-orang Israel yang baru dilahirkan. Dalam Keluaran 2, kalau kita lihat, kisah di sini terlihat ada seorang keluarga Lewi, di mana kemudian istrinya itu, ibunya itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu kemudian anak ini diselamatkan dengan cara ditaruh di dalam suatu peti, ya, ditempatkan di tengah-tengah Sungai Nil, lalu kemudian dibiarkan hanyut begitu. Ketika putri Firaun mandi di sungai itu, dia melihat ada bayi, ya, bayi orang Ibrani. Akhirnya dipanggil, lalu kemudian diberikanlah kepada ibunya untuk menyusui. Kisah ini ya. Ibunya ini tidak dikenal oleh putri Firaun, namun seakan-akan ibu inilah pengasuh bayi. Tetapi kemudian diberikan kepada ibunya juga, akhirnya dia dibesarkan. Ya. Dia diangkat sebagai anak dan diberikan nama sebagai Musa. Karena dengan satu makna, karena aku telah menariknya dari air. Jadi bagi bangsa Israel, nama itu merupakan identitas pribadi, bukan cuma sebagai nama, tetapi merupakan karakter daripada pribadi itu. Sehingga diperlihatkan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Musa, maka dia diberi nama Musa ya. Aku telah menariknya dari air. Nah, kemudian ketika Musa dewasa, dia mendapati satu kejadian bahwa ada orang Israel itu dianiaya oleh seorang Mesir, dipukul begitu ya. Kalau kita lihat di sini. Kemudian ketika dia lihat kiri kanan aman, lalu akhirnya dibunuhlah orang Mesir itu dan disembunyikan dalam pasir mayatnya. Keesokan harinya waktu dia lagi jalan-jalan di luar, dia melihat justru sekarang ada dua orang Israel tengah berkelahi. Ya, lalu dia merasa heran, kenapa kamu menganiaya saudaramu? Namun kemudian mereka tidak mau Musa melerai pertikaian mereka, dan bahkan salah seorang menjawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Ya, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ya, dan karena mendengar perkataan ini, maka Musa berpikir bahwa pasti peristiwa ketika ia membunuh orang Mesir itu sudah ketahuan, dan memang terdengarlah peristiwa itu kepada Firaun. Akhirnya Musa melarikan diri dari Firaun. Ya, jadi dia pergi jauh. Ya. Dia tiba di tanah Midian, lalu di tanah Midian ini dia bertemu dengan seorang perempuan, ya, dan akhirnya singkat cerita mereka menikah di tanah Midian ini. Nah, ada beberapa kesamaan peristiwa yang kita bahas ini antara Musa dengan Yesus, ya, kalau kita bisa lihat. Yesus, maksud saya Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang mengambil rupa dalam tubuh manusia, atau kita sebut dengan Yesus dari Nazaret. Jadi pada waktu kecil Musa ingin dibunuh, demikian pula Yesus. Pada waktu dia lahir, dia kecil, dia juga ingin dibunuh. Namun kedua-duanya diselamatkan. Ya. Jadi Yesus ingin dibunuh oleh Herodes. Ingat ketika Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun, kemudian Yesus juga dibawa pergi keluar ke Mesir. Ketika Herodes mati, maka kembalilah Yesus dibawa ke Nazaret, ya, di mana ia dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, di masa dewasa, Musa yang melihat bahwa kehidupan dia di istana itu bukanlah tempat yang seharusnya dia tinggal. Dia rindu untuk membebaskan bangsanya. Ya, jadi ada satu keinginan dengan Musa. Dia melihat bahwa
posisi dia sebagai anak Firaun itu tidak lebih baik daripada saudaranya. Dia menolak semua posisi dia sebagai anak putri Firaun ini. Dia lebih suka sengsara, dia lebih suka menderita dengan umat Allah ya, daripada menikmati kesenangan-kesenangan yang ada dalam istana. Demikian pula Yesus ketika dia menjelang umur akil balik itu, dia dibawa ke bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu pula, ketika orang tuanya mencari dia untuk membawa dia pulang, Yesus dengan satu statement yang jelas berkata kepada orang tuanya di dalam Lukas 2 itu, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun kemudian orang tuanya membawa Yesus pulang. Ya, lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Musa yang kemudian lari dan ke tempat di tanah Midian itu, dan kemudian nama Musa dengan segala kisah-kisahnya tidak terdengar lagi di Mesir. Demikian pula kita bisa melihat bagaimana Yesus sejak umur 12 tahun itu sampai umur 30 tahun, ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang, kemana sih Yesus? Itu tidak terdengar namanya. Ya, tidak terdengar, tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi ada satu kisah yang menghilang di dalam Alkitab itu yang kadang-kala orang ingin tahu. Namun kita bisa melihat apa yang terjadi pada Musa sebenarnya. Ya, Musa pergi ke Midian, lalu kemudian kita tahu di Midian itu dia menikah, lalu kemudian dia mendapatkan panggilan daripada Allah. Dan kita bisa melihat panggilannya itu ada di dalam Keluaran 3 ya. Suatu waktu Musa pergi ke Gunung Horeb ya, dalam rangka dia menggembalakan kambing dombanya. Nah, di Gunung Horeb ini kemudian dia melihat bagaimana ada semak duri yang menyala ya, namun dia melihat bahwa semak duri yang menyala ini tidak membakar semak durinya. Jadi akhirnya Musa pergi ke tempat itu, dia menyimpang ke situ, memeriksa penglihatan itu, dan kemudian dari tengah-tengah semak itu terdengarlah Allah memanggil namanya, dan kemudian memperkenalkan dirinya. Di dalam ayat yang ke-6 dari pasal 3 Keluaran ini, dikatakan, "Akulah Allahmu ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ya. "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mendengar seruan mereka, aku mengetahui penderitaan mereka." Lalu dikatakan dalam ayat ke-8 ini bagus sekali. "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hebis, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada aku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Lalu dia mengutus Musa. "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Namun kemudian kita bisa melihat ada dialog antara Allah dengan Musa. Ya. Ini dialog ini sebenarnya merupakan misi sebenarnya. Jadi semacam ada keberatan dari Musa, tetapi sebenarnya kalau kita lihat inilah misi yang diemban oleh Musa yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan. Ya. Kalau kita lihat di sini yang pertama dia menyatakan bahwa siapakah aku ini Allah, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu dikatakan oleh Tuhan bahwa bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi gunung di mana Musa bertemu itu adalah pada saat dia bertemu disebutnya Gunung Horeb. Tetapi itu adalah Gunung Sinai sebenarnya. Jadi Horeb dengan Sinai itu sama. Jadi ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia membawa bangsa Israel itu ke tempat di mana dia bertemu dengan Allah. Jadi dapat kita katakan gunung di mana dia bertemu ini adalah gunung Allah, tempat kediaman Allah. Jadi Allah ingin membawa umat Israel itu untuk datang ke tempat di mana dia berada. Ada tiga hal yang kemudian harus dilakukan oleh Musa, di mana Allah memperlengkapi dia. Yang pertama adalah, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang
Mu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi ada misi yang pertama bagi Musa untuk memperkenalkan nama Allah kepada orang-orang Israel ini. Nah, apa yang dimaksudkan dengan nama Allah? Sekali lagi saya tidak ingin membahas soal Yahweh atau Elohim atau nama apa saja yang orang banyak sekali perlihatkan zaman sekarang. Karena bukan itu sebenarnya makna daripada perkataan Allah ketika dia mengatakan hal ini kepada Musa. Karena ini adalah misi daripada Musa, memperkenalkan nama Allah. Bukan memperkenalkan nama Allah yang valid, tulisannya bagaimana, ya seperti lagi saya katakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Zaman Musa dia tidak perdebatkan hal itu, apakah namanya Elohim, apakah namanya Yahweh. Bahkan dalam perjalanan dia kepada bangsa Israel kita bisa melihat tidak pernah satu pun pertanyaan datang daripada orang-orang Israel itu tentang nama Allah. Ya, tidak pernah. Bahkan Musa tidak pernah bilang bahwa namanya Yahweh. Tidak pernah Musa katakan itu, atau namanya siapa, tidak. Tetapi sekali lagi sering dikatakan bahwa ini adalah Allah daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, nama ini sekali lagi merupakan nama bagi bangsa Ibrani, dan sebenarnya bagi Allah, nama itu punya arti yang merujuk kepada nama, ya, dan juga merujuk kepada hakikat daripada nama itu. Ini yang paling penting sebenarnya di sini, bukan soal namanya siapa. Ya, karena kalau kita tahu pun namanya siapa, ya, katakan Yahweh lah begitu, terus apa hakikatnya? Karena tulisan itu tidak memiliki makna kalau tidak memiliki hakikatnya. Itu nama bagi orang Ibrani, itu nama juga bagi Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam pemberian-pemberian nama, kita sudah beberapa kali kita membahas seperti ketika Yusuf memberikan nama kepada kedua anaknya, itu punya arti masing-masing. Karena ada hakikat yang dibawa oleh masing-masing orang ini. Termasuk misalnya contoh yang paling bagus yang kalau kita lihat ketika Allah memberi nama Adam. Adam itu hakikat daripada pribadi itu. Adam ya Adam. Makanya kita tahu bahwa ada Adam yang pertama, ada Adam yang kedua. Itu hakikatnya. Bukan hanya tulisannya Adam. Bukan itu maksudnya sebuah nama. Tapi nama ini merujuk kepada hakikat daripada sang nama ini. Jadi ketika Allah ditanya tentang namanya, maka nama inilah yang harus diperkenalkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana Musa memperkenalkan nama Allah ini? Itu bukan dengan cara dia menjabarkan nama Allah ini hurufnya A, B, C, D, F, G. Bukan itu yang menjadi penjabarannya. Tetapi Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka sampai dia mati, itulah yang dia perkenalkan kepada bangsa Israel. Itu pemberian nama sebenarnya. Sama seperti Yesus ketika 2000 tahun yang lalu, dia menyatakan dengan jelas bahwa aku telah memperkenalkan namamu, aku telah memperlihatkan kepada murid-muridnya itu akan namamu ketika dia berkata kepada Allah. Jadi memperkenalkan nama itu sebenarnya memperkenalkan pribadi daripada yang punya nama. Karena nama itu adalah sang pribadi itu sendiri. Dan untuk memperkenalkan pribadi, Anda dan saya tidak bisa menjabarkannya dengan teori. Harus berjalan bersama dengan pribadi itulah baru kita bisa mengenal pribadi tersebut. Selanjutnya, ayat ke-15 dengan jelas dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, sementara itu mereka baru mengenal bahwa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Elohim, bukan Yahweh. Ya, bukan. Tetapi sekali lagi dia katakan Tuhan. Di sini yang penting adalah yang disembah ini oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah yang mengutus Musa kepada mereka. Dan dia kali ini memberikan nama, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Ini yang mengutus. Siapakah aku adalah aku ini? Aku adalah aku ini adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi apapun namanya, silakan saja orang perdebatkan. Pertanyaannya, apakah nama itu merujuk
kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, banyak orang selalu mempermasalahkan masalah nama, padahal pribadi yang mengutus Musa inilah yang paling penting dikenal. Bukan soal hanya namanya. Tentu saja saya menghargai nama itu punya maksud. Sekali lagi, maksud daripada nama itu haruslah pribadinya. Jadi mengetahui deskripsi sebuah nama tidak memiliki arti apa-apa jikalau pribadi itu tidak pernah kita kenal. Karena yang memiliki arti itu adalah sang pribadinya sendiri. Diperintahkan kepada Musa, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, sekali lagi dia katakan ini, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga yang dilakukan kepadamu di Mesir. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan. Jadi di sini terlihat sekali bahwa pekerjaan membawa mereka keluar dari Mesir itu bukan pekerjaan Musa saja. Itu adalah pekerjaan Allah. Karena dia katakan dengan jelas sekali bahwa aku turun. Ya, tadi di dalam ayat ke-8, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Jadi Allah sendiri yang bertindak. Bahkan dia katakan kepada tua-tua itu bahwa aku akan menuntun. Jadi aku di sini. Bukan Musa ya, tetapi Allah yang akan menuntun. Yang tadi dia katakan aku adalah aku. Jadi ini kata aku ini bukan merujuk kepada Musa, tetapi merujuk kepada Allah. Jadi dikatakan di dalam ayat 7 ini bagus sekali. Jadi aku, nah ini dia. Aku telah berfirman. Aku ini adalah Allah itu. Yang aku adalah aku. Jadi namanya itu aku. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau orang tua-tua itu mendengarkan perkataan daripada Musa, maka mereka akan pergi kepada Raja Mesir. Dan berkata kepada Raja Mesir bahwa Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan perjalanan ke padang gurun ini dikatakan 3 hari perjalanan jauhnya. Sebenarnya ketika terjadi bukan 3 hari perjalanan jauhnya ketika mereka sampai di padang gurun ini. Namun di pemandangan Allah, namun yang ada dalam rancangan Allah itulah yang disebut dengan 3 hari perjalanan. Sekali lagi 3 hari perjalanan itu tentu saja memiliki makna, ya. Nah, di dalam pasal yang keempat, kemudian kita bisa melihat alasan yang kedua kenapa Musa poin yang kedua terhadap misi yang akan dilakukan oleh Musa. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan nama Allah, pribadi Allah itu sendiri kepada bangsa Israel. Dan yang kedua dikatakan dengan jelas ayat yang ke-1 dari pasal 4 ini, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, ini kalau ditanyakan oleh Musa. Lalu Allah berkata kepada Musa, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, tongkat menjadi ular. Lalu kemudian diperintahkan, ambil kembali tongkat itu. Ketika Musa mengambil ular itu, lalu ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Ya. Jadi dengan satu tujuan bahwa ada mujizat yang diperlihatkan supaya nanti dia memperagakan mujizat kepada mereka. Lalu Allah menyatakan kepada Musa, coba sekarang masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Ya, ketika Musa memasukkan tangan ke dalam bajumu dan ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya itu kena kusta, putih seperti salju. Ketika kemudian dia diperintahkan untuk memasukkan kembali tangannya ke dalam baju, dan setelah ditariknya keluar kembali, maka tangan itu kembali pulih seluruh badannya. Jadi ada suatu perbuatan ajaib ya yang Allah berikan, tanda daripada keajaiban. Jadi dikatakan dengan jelas, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat. Ya, ini kata tanda mujizat ini kita harus garis bawahi, karena tanda mujizat ini sesuatu yang berbeda dengan keajaiban-keajaiban yang ada. Dikatakan dengan jelas ini tanda mujizat atau miraculous sign. Ya.
Kalau mereka tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Jadi poin yang kedua, kepada Musa diberikan tanda, diberikan kuasa untuk menghadirkan tanda-tanda ajaib, ya. Di mana ada tongkat yang menjadi ular, dan kita tahu bagaimana ular itu merupakan gambaran kutub ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ketika mereka dipatuk oleh ular, di situ terlihat sekali peranannya dan merupakan kutub, ya. Kemudian begitu juga adanya tadi tangannya dimasukkan ke dalam baju lalu menghasilkan kusta. Kusta itu juga gambaran kutub. Kita bisa melihat itu yang ada di dalam hukum Taurat, kemudian diperkenalkan kalau seseorang kena kusta, maka orang itu adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga adalah air menjadi darah. Ini semua baik tongkat, baik kusta, baik air menjadi darah, itu semua adalah gambaran-gambaran yang berbicara tentang salib. Itu yang kemudian diperagakan oleh Yesus juga. Ini pula yang kemudian diperagakan oleh Musa. Jadi Musa dengan Yesus ini paralel. Musa dengan Yesus ini memperlihatkan bagaimana kematian itu mereka peragakan. Ya, jadi tanda ajaib yang diberikan kepada Musa ini, itu harus dia kerjakan. Dan kita tahu bagaimana Musa dengan tongkatnya ini melakukan tanda-tanda ajaib di tanah Mesir. Kita tahu bagaimana ada 10 tulah yang menimpa tanah Mesir itu, ya. Murka Allah menimpa tanah Mesir melalui tongkat yang Musa miliki itu, ya. Ini juga kita bisa melihat gambarannya yang kemudian dipraktekkan, diperlihatkan oleh Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Saya pindah sedikit ke Matius 16 ayatnya yang ke-1. Ada dialog antara Yesus dengan orang Farisi dan Saduki. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda. Nah, ini dia. Ini adalah pertanyaan Musa tadi kepada Allah juga. Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Ya kan? Mereka meminta tanda bahwa Tuhan menampakkan diri kepadaku. Bagaimana? Sama seperti perkataan orang-orang Farisi dan Saduki terhadap Yesus. Supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Maksudnya, apakah benar kamu diutus oleh Allah? Ya. Lalu Yesus mengatakan bahwa angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus ini tentu saja berbicara tentang kematian Yesus 3 hari 3 malam. Ya, jelas sekali ini hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Musa, bagaimana salib itu yang kemudian harus dipraktekkan melalui tanda-tanda ajaib itu. Nah, yang ketiga yang diperlengkapi kepada Musa adalah perkataan Allah, firman Allah, kuasa di mana dia menyatakan firman itu, ya. Dan kita tahu ini adalah gambaran Kristus juga, karena Yesus adalah firman itu sendiri, ya. Jadi Musa pada saat itu berdalih bahwa aku ini tidak pandai bicara, ya. Lalu Tuhan katakan, saya yang akan berbicara. Kamu pergi, saya yang akan menyertai lidahmu, mengajar engkau. Kemudian Allah menggunakan Harun untuk menjadi juru bicara bagi Musa. Kemudian dikatakan bahwa kalau engkau berhadapan dengan Fir'aun, di dalam ayat yang ke-21, pasal 4, maka engkau harus mengatakan kepada Fir'aun, Israel adalah anakku yang sulung. Jadi di sini kemudian Allah memperlihatkan bahwa perjalanan yang akan mereka alami ini dalam rangka memperkenalkan anakku yang sulung. Dan dengan kata lain memang betul-betul gambaran daripada Musa dan juga bangsa Israel ini dalam rangka memperlihatkan bagaimana Kristus itu. Bagaimana Kristus akan keluar dari dunia ini membawa orang-orang yang beserta dengan Dia. Semua orang yang bersama dengan Musa adalah milik Musa. Ya, bukan hanya keluarganya, bukan hanya istrinya, bukan hanya anak-anaknya, tapi semua mereka yang mau bersama-sama dengan Musa, mereka adalah miliknya Musa.
Sama seperti orang yang mau bersama-sama dengan Kristus adalah milik Kristus atau tubuh Kristus. Kenapa saya katakan semua orang bersama-sama dengan Musa ketika keluar itu adalah milik Musa? Karena mereka dibaptis, dipersatukan dengan Musa. Ya. Jadi di dalam sepanjang perjalanan sesuai dengan misi yang Allah perintahkan ini, Allah hanya memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel. Allah tidak memerintahkan bangsa Israel, tetapi Allah memerintahkan Musa. Jadi hanya Musa, pribadi itu yang terpenting. Sama seperti ketika 2000 tahun yang lalu, Allah hanya berbicara kepada Yesus, bukan kepada orang-orang Israel. Tetapi Yesuslah yang kemudian berbicara kepada orang-orang Israel. Allah hanya melihat Musa dalam perjalanan Israel ini. Ketika orang berontak terhadap Musa, Allah marah, Allah murka. Jadi bagi Allah, masalah keselamatan Israel ini, Musa yang menjadi intinya. Sama seperti bagaimana kita semua, itu yang menjadi intinya adalah bagaimana Kristus, bagaimana Yesus itu. Dan perjalanan mereka, artinya perjalanan Musa dengan orang-orang yang bersama dengan dia, atau sama seperti gambaran Kristus dengan jemaatnya, itu adalah perjalanan daripada Israel is my son. Israel adalah anakku yang sulung. Memperagakan Kristus. Dari sejak awal ini saja kita sudah bisa melihat bagaimana Kristus yang nanti akan diperagakan dalam semua tindakan-tindakan yang Musa lakukan dengan bangsa Israel itu. Ya. Jadi hanya ada satu sebenarnya yang diperagakan. Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Bahwa dia akan membawa keturunannya kembali ke tempat di mana tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Bahwa keturunannya itu akan berada di dalam perbudakan. Ya, tetapi dia akan membawa mereka keluar ke tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Dan keturunannya itu, sekali lagi, bukanlah orang-orang. Tapi keturunannya itu hanya satu, yaitu Kristus. Sama seperti dia katakan, Israel adalah anakku. Jadi, yang walaupun yang keluar ini ribuan orang, jutaan orang, tetapi sekali lagi Allah hanya melihat satu pribadi di dalam perjalanan itu adalah Israel, adalah anakku. Dan seterusnya. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak Jo di dalam diskusi kita. Oke. Baik, Pak JK. Terima kasih untuk pemaparannya yang cukup gamblang. Meski kita sudah tahu mengenai atau setidaknya kita baca mengenai kisah ini, tapi sesuai dengan tema kita bahwa yang mau dibahas di sini adalah Kristusnya ya. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama ada dari Pak Simanjuntak. Pertanyaan beliau, melihat Musa membunuh orang Mesir, sepertinya Musa mengetahui bahwa dia dipakai Allah sebagai pembebas bangsa Israel dari perbudakan. Oke. Nah, pertanyaannya dari Pak Simanjuntak adalah, apakah tindakan Musa ini diketahui bahwa ia dipakai Allah sebagai penyelamat bangsa Israel, atau hanya perasaan Musanya saja gitu? Karena dia nggak tega ngelihat ada orang Ibrani yang ditindas oleh orang Mesir waktu itu ya. Nah, oke, pertanyaan beliau adalah di Keluaran 3 ayat 3 itu, Keluaran 3 ayat 14, aku yang huruf kecil itu Musa atau Allah, Pak? Aku yang ini ya Pak maksudnya ya. Betul, Pak. Ayat 14. Iya. Oh iya, ini adalah Musa. Oke. Karena dia katakan gini kan, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Oke. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ini Allah ini yang punya nama Allah ini kan tadinya tentang namanya. Namanya ini yang kemudian dibahas dengan panjang lebar orang zaman sekarang. Tapi yang paling penting di sini adalah dia ingin perlihatkan bahwa pribadi ini, aku adalah aku ini telah mengutus saya. Itu mungkin paling bagusnya begitu ya. Telah mengutus saya kepadamu. Jadi kata aku ini harusnya diganti saya.
Nah, Oke. mengenai mengenai tindakan Musa, kalau kita lihat dari kisahnya itu, dia belum mendapatkan perintah dari Allah, karena kita bisa tahu bahwa perintah yang Allah berikan itu ketika dia berada di Gunung Horeb. Karena di Gunung Horeb itu kan tempat kediaman Allah sebenarnya. Namun sekali lagi diperlihatkan di situ bagaimana Musa sebenarnya memiliki hati yang mengasihi bangsanya. Ini yang mau dikasih lihat, sehingga dia bertindak membunuh orang Mesir itu. Jadi bukan karena dia tahu dia punya tugas untuk membela orang Ibrani, tetapi sebagai orang yang tentu saja sebagai putra Fir'aun, putra anak Fir'aun, maka dia merasa bahwa dia perlu membela bangsa Ibrani karena mungkin dia punya power dan sebagainya. Namun ternyata kejadiannya berbeda. Dia malah ditolak oleh saudara-saudaranya. Hal ini kan terjadi pada Tuhan Yesus juga. Yesus juga datang memperkenalkan nama Allah, lalu Yesus juga datang untuk membebaskan bangsa Israel itu, namun kemudian kan Yesus juga ditolak oleh saudara-saudaranya. Itu kurang lebih yang diperlihatkan. Namun kemudian panggilan kepada Musa ini terlihat dialognya di atas gunung Horeb gitu ya Pak. Oke. Tetapi begini Pak, permasalahannya kemudian adalah kalau misalnya kita memparalelkan antara Kristus dengan Musa pada saat itu, yang terjadi adalah Kristus itu tidak membela secara demikian seperti yang Musa lakukan gitu ya sebagai orang Ibrani. Tetapi Musa ini lebih jauh lagi dia mengambil langkahnya gitu dengan membunuh orang Mesir ini. Jadi di mana kira-kira paralelnya, Pak? Di sini kesalahan pemahaman orang tentang perjanjian lama. Mereka mencari paralel. Itu kuncinya. Jadi yang dibahas oleh perjanjian lama ini bukan paralel, tapi gambaran. Gambarannya. Okay. Gambaran dengan paralel berbeda. Okay. Ya, nah ini kebanyakan orang mencoba dari sisi paralel melihatnya, sehingga mereka tidak melihat gambaran. Sebenarnya kan setiap manusia di dalam dunia itu kalau dia dipakai sebagai gambaran, dia kan masih punya limitation-nya, Pak. Okay. Masih punya keterbatasan yang dia bisa dipakai. Karena dia kan belum melihat Yesusnya, yang pertama. Karena mereka belum melihat Yesusnya, bagaimana mereka bisa melakukan hal yang paralel? Kan nggak mungkin, kan? Tetapi kepada mereka dilihat dalam tanda kutipnya samar-samar. Nah, mereka melihat gambaran-gambaran yang dibuat, lalu mereka mengerjakan gambaran-gambaran itu. Intinya di situ bukan soal, kalau saya lihat sih ya, intinya di situ bukan soal dia membunuh atau pekerjaan Musa yang bagaimana. Intinya bahwa dia mengasihi bangsanya. Itu yang utama. Yang pertama dia mengasihi saudara-saudaranya itu orang Israel, dan dia tidak melihat bahwa dia punya posisi di dalam sebagai anak Firaun itu perlu dipertahankan. Itu intinya. Dan itu kita bisa baca kok itu di dalam, coba saya share ya. Itu dinyatakan di dalam kitab Ibrani. Sekali lagi kitab Ibrani 11 itu pasti menjadi referensi kita karena Ibrani 11 kan memperlihatkan tentang orang-orang ini bertindak sesuai dengan iman. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Musa. Ini bagus. Ini yang tadi kita bahas. Karena iman Musa setelah ia lahir disembunyikan. Jadi ini peristiwa tentang Musa disembunyikan. Ini sekali lagi karena iman. Iman ini kan sekali lagi mengacu kepada Kristus, kan? Oke. Ini peristiwa yang mengacu pada Kristus. Peristiwa tentang dia diselamatkan itu. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ayat ke-24. Karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak Fir'aun. Padahal kan kita tidak baca di dalam gambaran tadi, dia menolak disebut anak Fir'aun, kan? Jadi kita tidak bisa melihat paralel seperti itu, gitu. Jadi tetapi dari tindakan dia, kita bisa melihat bahwa dia tidak merasa perlu untuk ditempatkan sebagai anak Fir'aun, karena kan ada risikonya sebenarnya yang dia membunuh orang Mesir itu, Pak. Risikonya itu juga dialami oleh dia ketika dia dikejar oleh Fir'aun. Nah, dia menolak disebut anak Fir'aun karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini dia punya, ini gambaran yang kemudian kita bisa melihat ini juga yang dikerjakan oleh Yesus. Ingatkan kisah tentang bagaimana dia taat sampai mati, ya kan? Nah, dikatakan dalam ayat ke-26 ini karena ia menganggap penghinaan karena Kristus kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi apa yang dia lakukan oleh
oleh Musa ini, maka itu pula juga yang dikerjakan oleh Yesus ya. Nah, karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Ini iman. Jadi tindakan-tindakan Musa itu sekali lagi dikatakan oleh Alkitab itu tindakan iman. Dan tindakan iman itu kalau saya melihatnya itulah gambar-gambar Kristus yang mereka peragakan. Jadi kalau dikatakan mereka bertindak dengan iman, berarti itu Kristus yang mereka sedang peragakan. Oke. Oke, Pak. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska. Iya, malam Pak JK, Pak Jo. Ya. Iya, Itu kan ada tuh bacaannya Musa kan beberapa kali menolak gitu kan. Oke. Kenapa harus saya? Saya kan tidak pandai bicara. Itu kan beberapa kali kan dia membantah lah gitu. Maksudnya apa ya Pak JK? Bisa ditolong dijelaskan. Oh iya, itu tadi itu sebabnya tadi saya katakan bahwa sebenarnya penolakan ini kan dari tindakan si Musa kan. Tetapi kan yang penting kan bukan soal tindakan Musanya, yang penting kan bagaimana Allah menyatakannya, memberikan jawaban terhadap penolakannya itu. Saya melihat justru jawaban-jawaban Allah ini merupakan misi daripada Musa. Jadi ketika Musa menolak bahwa, wah saya tidak punya kemampuan nih untuk meyakinkan mereka, lalu Tuhan kasih dia tongkat. Tuhan akan pakai dia melalui kuasa-kuasa memberikan tanda-tanda ajaib. Nah ini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Yesus memiliki tanda-tanda ajaib itu. Kuasa itu ada pada Yesus. Gitu. Jadi Yesus walaupun dia adalah Allah yang menjadi manusia, namun kan dia meninggalkan kemuliaannya. Tetapi kepada dia sebagai manusia itu, dia diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Ya, ketika Musa menolak untuk menyampaikan, ya, karena dia nggak pandai bicara, ya. Lalu dia dikatakan bahwa saya akan pakai Harun untuk menyampaikan, tapi saya sendiri yang akan berbicara. Jadi Allah yang akan berbicara. Jadi kepada Musa diperlengkapi juga dengan firman Allah. Nah, 2000 tahun yang lalu kan Yesus datang, dialah firman Allah itu kan. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, itu dikatakan oleh Allah sebenarnya. Jadi apapun pada masa itu yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada mereka. Itu dia sebenarnya maksud daripada gambaran penolakannya. Makanya sekali lagi jangan lihat paralelnya, tetapi lihat makna dan maksudnya. Karena kalau kita anggap paralel gitu, kita terjebak di dalam melihat Yesus dengan masing-masing pribadi. Betul. Kan kita tahu di dalam gambaran itu kan bangsa bahwa Nuh melakukan hal yang ternoda, ya kan, bahwa Abraham juga melakukan hal yang ternoda. Apakah kita mau paralelkan dua orang ini dengan Yesus? Kan tidak mungkin juga. Jadi kita tidak bisa paralelkan seperti itu ketika kita membaca Musa juga, gitu. Oh ya. Tetapi kita harus melihat maknanya, makna daripada semua perkataan-perkataan itu. Ya. Oke, baik, jelas. Terima kasih Pak Yahya, Pak Jo. Iya Ibu, silakan. Iya Ibu Anya silakan. Tadi Pak Yahya katakan bahwa tindakan Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan karena doa dari orang-orang Israel. Karena memang ditulis di Keluaran 3 ayat 23-24 itu mereka menjerit minta tolong mereka karena perbudakan itu. Saya sih klik ya, karena 430 tahun mereka diperbudakan, itu mestinya kalau dengan logika kita manusia, Tuhan bisa menolong momen itu, tapi ternyata bukan itu. Memang harus diperagakan tentang perbudakan itu, di mana kalau umumnya mereka sebenarnya bisa melepaskan diri, namun mereka tidak melakukan hal itu. Nah, itu Pak Yahya, sekarang saya ini bertanya, bukan paralel ya namanya, tapi begini, apakah itu sama dengan, kan gambaran dengan kita sekarang atau orang yang berlabel Kristen pada umumnya, yang gerejawi, mereka menyerahkan dirinya di bawah di bawah hukum Taurat, denominasi atau doktrin-doktrin atau semacam itu, dan mereka tidak mau melepaskan diri sama seperti bangsa Israel ini sampai 430 tahun di Mesir. Setiap hari kita, waktu yang lama itu ya, kita manusia yang lama itu, setiap hari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, minta, tetapi tidak mau keluar dari area dalam tanda kutip
perbudakan dalam tanda kutip ya. Padahal kita yang menaruh diri kita di bawah hukum dunia, di bawah lingkup dunia lah, bukan tidak di dalam Kristus. Apa begitu ya Pak Yahya? Iya, iya. Itu gambaran dunia. Sekali lagi kan Mesir itu gambaran dunia. Dalam kisah yang diperagakan dalam kitab Keluaran ini, Mesir dipakai sebagai gambaran dunia, di mana umat Allah dibawa keluar. Bukan cuma umat Allah, sebenarnya Kristus itu yang dibawa keluar dari dunia. Ya. Nah, Kristus tentu saja dalam hal ini kepala dan tubuhnya, bukan kepalanya saja yang dikeluarkan dari dunia dan tubuhnya masih dalam dunia. Bukan itu gambarannya, tapi Kristus dan kepala. Ini penting sekali justru. Jadi gambaran Musa ini berbeda sekali dengan ajaran-ajaran kekristenan zaman sekarang. Total berbeda. Kerajaan, kalau kita lihat zaman sekarang kan, yang keluar dari Mesir itu kayaknya cuma Musa aja. Artinya bagi orang-orang Kristen zaman sekarang kebanyakan yang sudah keluar dari dunia ini itu hanya Yesus. Dan kita orang percaya itu masih ada di dalam dunia. Itu mindset mereka, gitu. Mindset mereka. Nah, gambaran ini memperlihatkan bagaimana ketika Yesus 2000 tahun yang lalu membawa keluar umatnya, dia bawa keluar seutuhnya umatnya itu. Gitu ya. Dia bawa keluar umatnya. Ya, walaupun mungkin kita secara badan ini ada dalam dunia, betul, tetapi secara kehidupan kita kan kita bersama dengan Kristus. Nah, gambar itu yang mau dikasih lihat, semua yang mau diperagakan. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah memisahkan antara kepala dan tubuhnya, antara Musa dengan orang Israel. Allah tidak pernah memisahkan. Mereka itu dilihat dalam satu keutuhan. Yang dibawa keluar dari Mesir itu adalah corporate body. Tubuh secara corporate, Kristus seutuhnya. Itu yang mau dikasih lihat. Gitu ya. Nah, karena kan orang-orang Israel ini kan sebenarnya kan tubuh Kristus, kan Israel kan. Sekali lagi Israel itu gambarannya gambaran Kristus. Nah, mereka ini yang dibawa keluar. Sekali lagi ini peristiwa adalah untuk gambarannya. Demikian pula yang tadi Bu Anya katakan, bagaimana kita yang ketika kita lahir sudah dalam gambaran perbudakan itu. Dalam dunia ini, dunia kan perbudakan. Lalu bagaimana Allah membawa kita keluar dari dunia, ya melalui kematian Kristus itu. Ya sekali lagi kita harus dikeluarkan dari dunia ini. Dan memang sudah dikeluarkan bagi kita yang sudah menerima Kristus ya. Iya. Jadi memang bukan karena keluhan atau kenyamanan atau mereka tidak sadar berada di tempat itu, hanya mengingat mereka menjadi budak atau hanya itu. Jadi memang betul peragaan Allah itu sudah sedemikian rupa. Itu hanya jadi cerita yang di Keluaran 23, 24 itu Pak. Tadi Pak Yahya, saya baca itu ketika Pak Yahya katakan bukan karena doa itu, saya rasa iya betul. Karena 430 tahun itu lama loh. Mereka sudah menentang segala apa sampai akhirnya Musa dilahirkan. Kan 430 tahun Musa belum lahir dong ya Pak ya. Tetapi ingin menggambarkan bahwa Musa itu Kristus. Jadi menunggu sampai momen yang tepat. Ya Pak, clear. Iya, sampai waktunya yang Allah tentukan. Jadi bukan benar Allah mendengar erangan mereka, benar Allah mendengar mereka, Allah melihat mereka teraniaya. Tapi Allah don't care dengan manusia. Sekali lagi bagi Allah concernnya tuh timingnya tuh Kristus. Jadi kapan nih saya hadirkan Musa? Ini timingnya yang dikatakan. Tetapi kan Allah sudah punya janji sama Abraham. Nanti 400 tahun kemudian. Jadi ya tunggu waktunya itu 400 tahun. Jadi selama 400 tahun tuh bangsa Israel, misalnya ya, katakanlah nggak 400 tahun, katakan 100 tahun bangsa Israel dalam perbudakan, ya perbudakan aja dibiarkan Allah karena memang itu kondisi mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan Allah begitu. Sekarang Allah ketika dia bertindak, sekaranglah saya mau kasih mereka juru selamat. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana Yesus 2000 tahun yang lalu datang itu bukan iseng. Tapi itu sesuai dengan timingnya Allah. Timingnya di tengah-tengah itu, dan itu sudah diperagakan oleh Musa. Ini yang saya sukanya. Jadi keberadaan Yesus dari Nazaret itu terlihat jelas dalam pribadi Musa ini. 2000 tahun yang lalu, Yesus, berapa ribu tahun yang lalu, Musa. Itu terlihat sekali. Sekali lagi bukan paralel ya, tapi gambaran. Oke, thank you Pak. Pak Jo kembali. Oke. Iya.
tadi sehubungan juga dengan pertanyaannya Bu Siska tadi, ada satu yang menarik, Pak. Mengapa Musa ini kan sebenarnya terdidik Iya. karena dia ada di dalam istana. Lalu mengapa ketika dia menyatakan dia tidak pandai bicara? Itu apakah memang menyatakan keengganannya kah? Atau memang dia tidak mau melakukannya kah? Atau memang apa yang mau ditunjukkan Alkitab mengenai peristiwa itu, Pak? Ya itu yang tadi, bahwa nanti akan ada firman yang hadir bersama-sama. Selalu sekali lagi tindakan Allah berbicara rancangan Allah. Jadi jadi jawaban Allah kepada Musa itu bukan menjawab kelemahan Musa. Tetapi jawaban Allah kepada Musa itu justru adalah sesuai nanti dengan rancangannya. Saya selalu melihat begitu. Jadi ada banyak hal-hal yang kelemahan manusia kemudian dipakai Allah untuk menyatakan dia punya rancangan melalui kelemahan mereka. Gitu ya. Jadi mungkin saja Musa orangnya tidak pandai bicara. Jadi bukan soal dia enggan. Ya, bisa saja dia walaupun terdidik tapi bisa kebanyakan orang terdidik tapi tidak pandai berbicara, Pak. Karena gini, karena kalau kita mau lihat Musa ini kan yang pertama kan tanda kutipnya dia sudah dikecewakan oleh bangsanya sendiri kan. Dia mau bela malah dia difitnah. Ya. Dia punya perbuatan jahat itu dia dibuka begitu kan. Nah, yang pertama itu. Kemudian dia juga mungkin mengetahui bagaimana bangsanya, susahnya bangsa itu untuk bicara kepada bangsa yang tegar tengkuk itu, gitu kan. Nah, mungkin Musa sudah melihat hal itu, kesulitan-kesulitan itu, sehingga dia menyatakan bahwa dia tidak bisa menyampaikan secara verbal. Nah, ternyata di sini Allah menggunakan hal ini dengan memperlihatkan bahwa aku yang akan berbicara, gitu loh, Pak. Jadi Musa kan belum tahu bahwa Allah yang akan berbicara, dia pikir dia yang berbicara. Lalu di sini jadi diperlihatkan bahwa ini adalah Allah yang berfirman. Allah yang berfirman. Setiap yang dia sampaikan kepada bangsa Israel itu adalah perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada dia oleh Allah. Ini gambaran Kristus sebagai firman Allah yang berfirman. Firman Allah yang berkata-kata 2000 tahun yang lalu. Jadi kelemahan-kelemahan kalau menurut saya yang disampaikan oleh Musa itu justru dalam rangka memperlihatkan misi-misinya Allah. Gitu, Pak. Yang tadi tiga hal itu. Iya. Oke, Pak. Kita lanjutkan lagi ke penanya berikutnya dari Pak Riyadi. Tadi dijelaskan Pak JK bahwa yang penting adalah pribadi Allah. Tidak terlalu penting nama Allah. Siapa? Nah, lalu pertanyaannya Pak, namun dalam Filipi 2 ayat 10 sebagai berikut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat tersebut sering diartikan bahwa nama Yesus itu menjadi semacam password untuk berdoa, mengusir setan, dan lain-lain. Karena katanya, kalau usir setan enggak pakai nama Yesus, serta enggak keluar, nggak pakai nama Yesus, setannya nggak keluar. Bagaimana pendapat Pak JK mengenai ini? Silakan, Pak. Iya, karena itu kan teori. Memang itu manusia pada umumnya selalu suka memakai kayak jimat begitu. Jadi nama Yesus itu menjadi jimat bagi mereka, menjadi kata-kata ampuh, ya kan? Mau naik bajai aja ketabrak, dalam nama Yesus, gitu. Darah Yesus. Itu kan jimat yang memang sudah ditekankan oleh pengajar-pengajar mereka, seakan-akan nama itu nama dalam arti yang mereka sebut itu memiliki kuasa. Ini yang kalau menurut saya kesalahan fatal orang-orang Kristen. Mereka tidak mengenal pribadinya, mereka pikir cukup menyebut namanya, mereka bisa diselamatkan. Ini kan sama seperti anak-anak Skewa kan? Iya. Ya kan peristiwanya kan. Di sini yang penting itu bukan soal menyebut namanya, bahkan nama Yesus itu juga di dalam bahasa aslinya juga bukan Yesus. Jadi orang Indonesia itu tertipu dengan menyebut nama Yesus, sangkanya berkuasa. Padahal di dalam bahasa Ibrani itu bukan Yesus. Waktu Maria memberi nama, dia nggak beri nama Yesus. Tulisannya begitu, bahasanya begitu, enggak.
Jadi kan kalau memang nama itu berkuasa, maka udah salah kaprah semua orang Indonesia, salah jawabnya. Ya kan, bahkan setan mungkin ketawa, nama siapa itu? Waktu dipakai nama Yesus itu. Nah, tentu saja perkataan Paulus itu tidak salah. Karena apa? Karena dalam makna pemahaman, sekali lagi, pemahaman orang Ibrani, nama itu mengacu kepada pribadi. Nah, sekarang semua orang bisa dong pakai nama Yesus, tetapi apa pribadinya sama? Kan beda. Sekarang intinya pribadinya, apakah ketika kita sebut nama itu, kita kenal pribadinya, kita tahu pribadinya. Makanya ketika orang-orang Skewa, peristiwa anak-anak Skewa, itu kan iblisnya kan bilang, setannya bilang, Paulus saya kenal. Ya kan? Paulus, kenapa saya kenal Paulus? Karena dia tahu pribadi Allah. Jadi kok ketika Paulus berkata Yesus begitu, ya yang dia maksud pribadi yang sebenarnya, yang dikenal oleh Paulus. Jadi setan juga takut sama Paulus. Itu maksudnya dia, Paulus saya tahu. Gitu kan? Nah, kamu siapa? Itu loh. Kisah Rasul 19, ayat 13 dari Kisah Rasul 19, beberapa tukang jampi Yahudi berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Nah, roh jahat aja kenal Yesus. Nah, orang-orang ini nggak kenal Yesus. Di sini kan kita bisa melihat nih betapa penting pribadi itu. Roh jahat ketawa lihat-lihat kayak begitu. Pelayanan-pelayanan yang menyebut nama Yesus itu, tapi tidak mengenal pribadi Yesus. Kita bisa melihat kayak tadi. Ternyata diketawain sama roh jahat. Disinilah pentingnya pribadinya. Ya kan, sekali lagi, mengenal namanya dan tidak mengetahui pribadinya membuat kita berada dalam bahaya sebenarnya. Karena yang pertama kita tertipu, kita pikir dengan tahu namanya, maka kita bisa diselamatkan. Iya. Kan percuma. Ya kan? Makanya orang Yahudi bisa memanggil Yosua kepada Yesus, orang Indonesia memanggil Yesus, orang Barat manggil Jesus, silakan saja. Karena sekali lagi namanya yang penting mengacu kepada pribadinya kan. Ya. Gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi menggunakan nama itu sebagai password atau mantra-mantra, ya kita tahulah akibatnya. Harusnya ya. Nah, cuman kadang-kala kan ada orang, bener loh setannya keluar. Kalau dia keluar, kalau dia cuma ngumpet, gimana? Yesus saja dia nggak kenal, apalagi roh jahatnya. Kan gitu. Jadi kita ini kadang-kadang tertipu sama roh jahat. Ya. Nah, ini bahayanya. Jadi sekali lagi nama mengacu kepada pribadi. Dan kita selalu melihat kok di dalam perjanjian lama ini pemberian nama itu selalu punya makna. Ya. Ingat ketika Simon itu dia disebut Petrus atau Kefas itu punya makna. Jadi bagi Allah nama itu mengacu kepada personal, kepada pribadi kalau saya lihat. Termasuk ketika dia memberikan nama Yesus. Yesus itu juga menggunakan kata Yehova itu, kata YHWH itu. Juru selamat, Allah juru selamat. Jadi ada makna, semuanya ada makna. Iya, memang kalau kita ingat-ingat gitu banyak yang memang yang absurd lah di lingkungan kekristenan kita ya. Ini kayaknya Bu Eva ketawa. Mungkin Bu Eva ada pengalaman yang bisa diceritakan sehubungan dengan hal-hal seperti itu, Bu. Silakan, Bu. Saya nggak pengalaman, Pak. Saya mau bertanya nih sama Pak Yahya. Oh gitu, silakan. Pak Yahya, di Keluaran 7, Pak, ayat 1. Kenapa? Keluaran 7 ada apa? Di situ, Pak, saya hanya mengatakan di sini mereka kesatuan. Saya lihat Allah dengan Yesus gitu, Pak, dengan anak. Hanya mau memperapakan aja sih. Apakah benar ini, Pak, kesatuan yang mengatakan kepada si Musa gitu? Enggak, bunyinya gimana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun,
abangmu yang akan menjadi nabimu. Apakah itu saya hanya mengatakan sampai ayat, bertanya, apakah itu satu kesatuan daripada Yesus mengatakan, ya ini bahwa si Musa ini ya gambaran aku gitu. Oh ya, kalau maksudnya Bu Eva kesatuan adalah Musa itu adalah Allah gitu kan? Iya. Kalau Iya. maksudnya kesatuan seperti Iya, itu maksudnya. Iya. Benar Jadi ya, Pak ya? memang tindakan Musa itu adalah ya gambaran Kristus itu. Iya. Sama seperti Yesus itu kan Allah sendiri kan? Iya, Pak. Nah, kalau Yesus ini kan realitanya. Kalau Musa ini kan gambarannya. Gambarannya, iya Pak. Ya. Gitu. Allah menyuruh Musa, kalau Yesus ini Allahnya yang menjadi manusia. Benar. Gitu ya. Oke. Iya. Itu aja Pak. Oke, mungkin dari Pak Cahyadi. Terima kasih Pak Yosua. Selamat malam Pak Yaya. Malam Pak. Terima kasih atas pemaparan yang Bapak sampaikan, yang semakin memberikan keyakinan bahwa perjanjian lama juga tidak hanya dilihat sebagai histori aja Pak, tetapi memang ada makna dari Tuhan yang ingin peragakan kepada umatnya. Terkait dengan hal itu Pak, saya tertarik bagaimana Tuhan bekerja terhadap rancangannya, khususnya yang di Keluaran 3 ayat 19 Pak, ketika Tuhan sudah tahu ada penolakan Raja Mesir. Dalam hal ini apakah ada campur tangan Tuhan, dalam arti Tuhan mengeraskan hati Raja Mesir demi untuk rancangan Tuhan, ataukah ini semata-mata karena suatu free will atau mungkin nature-nya Raja Mesir dan memang Tuhan sudah mengetahuinya. Terima kasih. Iya. Tentu saja dalam peristiwa-peristiwa yang tadi dikatakan itu kan jelas sekali kan dikatakan bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun kan. Jadi itu memang benar-benar Tuhan yang bertindak di situ. Tuhan yang bertindak. Dan memang dalam rangka, sekali lagi, karena yang kita suka bahas dari kemarin-kemarin, bahwa semua rancangan Allah itu Allah punya skenario dan dia yang melakukannya. Apakah dia arahkan orang ke situ, apakah orang itu bertindak sesuai dengan orang itu punya keberadaan, itu tapi yang penting masuk ke dalam dia punya skenario. Dalam hal ini bukan hal yang penting siapa dan bagaimananya. Yang terpenting adalah skenarionya apa. Nah, ini yang mau dilihat, yang dikasih lihat kepada kita. Jadi Allah mengarahkan. Makanya kenapa harus 10 tulah? Kan begitu. Kenapa nggak di tulah pertama aja kalau untuk mau aman-aman kan? Ternyata Allah arahkan itu sampai 10 tulah. Baru di ke-10 itu baru selesai gitu loh. Dan harus kematian anaknya. Kenapa dipilihnya itu? Jadi itu memang punya makna semuanya, punya makna sampai kematian anak sulung. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan Kristus sebagai anak sulung yang mati, yang oleh kematian dia itu, maka semua bangsa Israel boleh keluar dari Mesir. Sama seperti kita, dengan kematian anak sulung itu, maka kita semua bisa dikeluarkan dari dunia ini, dari kegelapan ini. Itu sebenarnya makna yang memang Allah buat. Jadi, apapun gambarannya, sekali lagi Allah selalu terlibat di dalam gambaran itu. Ya, dalam rangka apa? Sekali lagi, dalam rangka memperagakan Kristus. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Ardin jika ada yang mau dielaborate lagi. Ya, Silakan. siap. Ini Pak, kalau saya baca cerita dari Keluaran 1 sampai 4, di mana bangsa Israel itu melalui keturunan Yakub, anak-anaknya, maka jumlah mereka semakin banyak, bahkan katanya melebihi bangsa Mesir. Sehingga bangsa Mesir khawatir gitu. Sehingga di situ ada saya lihat kebijakan-kebijakan bangsa Mesir, kalau anak daripada bangsa Ibrani laki-laki bunuh aja, siksa kira-kira begitu ke bagian-bagian medisnya gitu Pak. Kira-kira makna apa di sini Pak? Apakah istilahnya daging menyiksa roh atau gimana sih Pak? Iya. Yang jelas mereka merasa terancam. Itu peristiwa yang pertama. Tapi itu sekali lagi gambaran daripada Yesus kan. Yang 2000 tahun yang lalu kan Yesus waktu dia lahir, dia kan dikejar-kejar juga mau dibunuh oleh Herodes, Pak. Oh, itu Pak ya. Herodes kan perintahkan itu kepada bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Iya. Oh itu waktu itu
kita kan membacanya cuma bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Tetapi kalau kita melihat di dalam Israel itu pasti banyak sekali ibu-ibu menangis di masa itu gitu loh. Sama seperti di Mesir. Jadi peristiwa itu sekali lagi yang kita katakan tadi, salah satu gambaran bahwa itulah yang digambarkan oleh Musa terhadap Yesus dari Nazaret. Sejak dari dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia menghilang. Nah, itu gambaran-gambaran yang kita bisa melihat ya. Iya. Lalu itu Pak, sebutan masalah Israel is my son atau Israel adalah anakku, itu status itu dimulai sejak itu Pak ya, sejak keturunan Yakub itu banyak di Mesir. Mulai itu Pak statusnya ya. Iya, jadi itu gambaran yang mulai diperkenalkan di Mesir itu. Jadi bagaimana anakku yang sulung itu ada di dalam Mesir, lalu harus dikeluarkan dari Mesir, suruh untuk beribadah. Nah, ini tujuannya, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata kita ini, orang-orang percaya itu dilihatnya itu bukan saya, bukan Pak Ardin, tapi yang dilihat tuh Kristusnya. Yang dibawa keluar tuh Kristusnya. Nah, kita tidak bisa melihat bahwa Kristus terpisah dengan kita. Kalau Kristus terpisah dengan kita nggak menerima keselamatan itu. Karena sekali lagi Allah hanya melihat Kristus. Yang keluar dari Mesir itu Kristus. Kamu nggak mau keluar dengan Kristus, ya kamu binasa. Gitu. Kamu masih mau tunggu-tunggu Kristus datang untuk selamatkan kamu binasa. Karena Kristusnya udah keluar dari dunia ini. Ini jadi masalah buat orang-orang yang menantikan Yesus. Sampai sekarang. Kristusnya udah keluar dari dunia ini. Kamu mau ikut keluar nggak? Ini kan jadi masalah. Gitu, jadi itu gambarannya dan makanya perkataan Israelis my son itu suatu hal yang begitu dalam sebenarnya. Yang saya heran kok tidak bisa dielaborate oleh para teolog ini dengan baik gitu. Padahal itu menyatakan satu prinsip yang begitu dalam bahwa Allah melihat corporate body itu satu kesatuan tubuh itu di dalam anaknya yang tunggal itu, anaknya yang sulung itu. Iya. Lalu status itu berakhir sampai salib ya Pak ya? Ya, dia enggak berakhir status itu. Status itu terus sampai di Kanaan, ketika mereka ke Kanaan sama-sama seperti sekarang ini. Ya tetap kita hanya dilihat di dalam Kristus, satu manusia baru itu. Itu dia Israel is my son, satu manusia baru. Anakku yang sulung itu adalah Yesus yang satu manusia baru, Kristus yang satu manusia baru. Tidak pernah berakhir sebagai anak sulungnya, tetap sampai sekarang. Iya. Satu lagi Pak ini, roh jahat aja kenal Kristus atau Yesus gitu. Makanya karena mengenal itu takut gitu. Lalu saya balik Pak, kalau berandai-andai roh jahat nggak kenal Yesus, berarti nggak itu dong Pak, nggak takut dong sama Yesus gitu ya? Ada hubungannya nggak Pak pengenalan itu Pak? Oh iya, penting sekali kan pengenalan. Pengenalan itu salah satu prinsip. Kita nggak kenal sebut-sebut nama orang emang bermanfaat. Saya datang ke Pak Ardin, ini atas nama Jokowi saya minta sertifikat rumah. Emang Pak Ardin kasih sertifikat rumah? Itu nggak ada guna. Pribadinya bukan main sebut-sebut namanya Yesus. Pengenalan akan Kristus itu sangat-sangat penting. Ya. Kalau enggak ya kita akan menjadi seperti bangsa Israel. Mereka nggak kenal Musa sebenarnya. Makanya dalam perjalanan mereka memberontak selalu terhadap Musa. Yang sebenarnya memperlihatkan bahwa mereka berontak terhadap Allah. Sekali lagi kan karena Musa ini kan bukan cuma wakil, dia adalah Allah yang bertindak di dalam Israel. Dia adalah Kristusnya itu, tanda kutipnya. Oke, thanks Pak JK. Lanjut Pak Jo. Iya, yang buat saya sebenarnya menariknya di peristiwa Skewa itu adalah perlu-perlunya roh jahat itu mengomentari. Padahal sebaiknya ya, diam aja ya. Pikir-pikir diam aja gitu. Biar aja orang ini salah terus kan gitu ya. Itu namanya roh jahatnya juga udah kesel, Pak. Karena roh jahatnya nggak gagu, Pak Jo. Setan gagu dong ya. Oke, Pak Him, silakan Pak Him. Malam Pak JK, malam Pak Yosua. Ya, Pak. Ini hanya mau flashback aja. Kalau dulu di pelayanan itu cerita Musa ini dipakai bagaimana memotivasi seseorang untuk ada dalam pelayanan. Jadi jangan orang itu selalu berargumen, berdalih, tidak mampu, tidak ini.
tidak bisa ngomong, tidak apa, semuanya tidak mampu lah. Jadi dipakai argumen itu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang memalukan ya, bahwa cerita yang begitu Tuhan pakai luar biasa sebagai gambaran Kristus, hanya dipakai untuk memotivasi orang per orang gitu. Padahal Musa ini kan dipanggil itu sebetulnya direncanakan itu dirancang sejak kelahirannya seperti itu. Jadi berbeda sekali, jauh berbeda sekali dengan apa yang disampaikan di dalam kebenaran. Karena dalam kebenaran ini pasti punya tujuan, ya Kristus. Kalau dulu tuh selalu begitu. Asal orang nggak mau, didorong-dorong, ditarik-tarik istilahnya. Sampai orang itu ada dalam pelayanan itu. Ya termasuk saya lah, kalau saya sebut sebagai korbannya gitu. Ya, korban cara motivasi yang salah gitu. Kira-kira gitu Pak. Mohon mungkin Pak Yaya bisa kupas lebih dalam. Terima kasih. Iya, sekali kan kita sudah sering bahas tentang hal itu. Mereka kan tidak melihat Kristusnya. Jadi ya mereka mencari dari sisi manusianya, bagaimana untuk bisa influence, bagaimana untuk bisa mempengaruhi orang, ya mereka bisa pakailah ayat-ayat Alkitab. Lalu kisah-kisah di Alkitab itu dipakai untuk berita-berita untuk memotivasi orang. Itu umum di dalam dunia, dan memang dunia akan seperti itu, karena dunia kan tidak melihat Kristus, termasuk agama. Jadi dalam agama ini juga mereka tidak melihat Kristus, sehingga mereka menggunakan. Dan ini bukan cuma orang Kristen sekarang ini, Pak. Ini kan dari zaman di masa Yesus pun orang-orang beragama Yahudi sudah memperlihatkan hal itu. Jadi sebenarnya kita bukan hal yang tabu sekali lagi untuk berbicara tentang bagaimana kesesatan itu ada di dalam agama. Itu bukan hal yang tabu kalau menurut saya. Cuman kenapa orang sekarang kok enggan membongkar hal-hal itu? Kalau menurut saya itu karena mereka bagian daripada agama itu sendiri. Ya kan? Ya sebenarnya kita harus bisa berbicara tentang hal itu, karena ini kan dua natur yang berbeda. Ketika kita sudah tahu natur kita adalah Kristus, maka semakin ada semacam kepastian bagi kita hal yang nggak benar yang mana. Nah, kita tentu saja akan bisa membicarakan itu kalau kita sudah tahu yang benar yang mana. Selama kita belum tahu yang benar yang mana, kita pikir agama itu masih yang benar, Pak. Dan cara-cara yang tadi Pak Himawan katakan itu memang cara-cara orang agama melihat. Jadi kalau dibilang sebagai kebohongan terlalu lunak Pak ya, maksudnya kesesatan ya. Iya. Kalau malah menurut saya itu memang bukan cuma penyimpangan, itu kesengajaan. Kesengajaan. Karena sekali lagi kalau kita berbicara, ya tadi saya katakan, bicara tipologi itu seperti Musa lah. Nah, kita anggaplah Musa ini. Ini kan cerita yang sudah dari zaman sekolah minggu kita tahu. Dan banyak orang tahu bahwa Musa ini gambaran Kristus. Tapi kan yang mereka maksud gambaran itu cuma bagian-bagian kecilnya, Pak. Padahal kalau kita bilang gambaran itu seutuhnya, ya kita harus bahas gambaran seutuhnya, bukan yang kecil ini, yang kecil ini. Karena ada ayat-ayat yang langsung mengacu kepada Yesus. Yang Musa katakan itu adalah semacam Yesus ya, sebagai gambarannya. Itu ada ayat-ayat yang langsung yang mengacu ke situ. Jadi kalau pasti yang disembunyikan, yang tidak mau dibahas yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Iya. Selalu dinantikan oleh mereka itu. Padahal semua cerita-cerita di Perjanjian Lama seringkali sudah komplit tentang yang Yesus tidak perlu ditunggu lagi gitu. Iya. Hadir bersama kita. Pasti, itu pasti. Iya. Ya, sekali lagi mereka sembunyikan kan ada berbagai macam alasan. Ada yang memang tidak mengerti ajarannya, ada yang memang menganggap itu salah. Ada yang memang nggak tahu jawaban yang benarnya, jadi terpaksa sembunyikan juga gitu. Jadi ikut mengambil bagian semuanya di situ. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Arvin, pengenalan itu penting. Kita akan pasti terhadap pribadi itu kalau kita kenal pribadi itu. Nah ini kalau menurut saya sih begitu. Jadi memang pengaruh pengenalan itu sangat-sangat besar ya. Iya, padahal antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu kitabnya ya, kalau diperbandingkan itu confirm sebetulnya. Apa yang menjadi gambaran dengan yang jadi realita itu saling menyatu gitu. Bahkan confirm. Iya betul. Bahkan yang tadi Pak Himawan katakan tentang mereka sembunyikan tentang Yesus sudah datang, ada juga orang yang mengajarkan Yesus sudah datang. Tapi saya juga lihat bahwa bukan Kristus yang mereka ajarkan.
Karena walaupun dia mengajarkan Yesus sudah datang, berbeda pula dalam beberapa bagian akan Kristus itu. Jadi memang sekali lagi pengenalan sih Pak. Yang penting di situ memang, ya artinya gini, kita kan akan semakin bisa lebih tajam gitu, lebih sharp untuk memilah ketika kita sudah semakin mengenal Kristus yang digambarkan ini, dan kita bisa melihat bagaimana realitanya. Nah gitu. Jadi kita dengan mudah akan memilah, oh ini bukan, ini bukan, ini bukan. Walaupun percaya Yesus sudah datang juga. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Yaya. Pak Jo, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, Pak Vincent, ada yang mau disampaikan Pak? Iya, thank you banget. Ini luar biasa sekali ya. Dari kisah ini, mungkin sedikit catatan sih. Yang saya dapat itu terkait dengan misinya Musa yang sama persis dengan atau menggambarkan kemudian dalam realitanya adalah misi Kristus. Dan saya coba menarik itu pada hubungannya dengan kita selaku tubuh Kristus atau tubuh-tubuh Kristus gitu Pak. Jadi misinya tadi adalah memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, yang harus dikenal oleh umat, oleh siapapun di dunia ini. Jadi saya kok melihat seperti itu misinya itu, dan melihat benar tadi sedikit tadi mendengar Pak Him, iya ini memang dengan apa yang diajarkan oleh agama atau teologi itu wah sungguh berbeda. Dan mungkin juga saya bisa melihat tadi ada satu catatan bahwa di sini terkait dengan tadi Musa itu ya mengatakan bahwa wah saya tidak pandai berbicara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan firman Allah kemudian menyatakan bahwa aku yang akan berbicara. Itu saya tadi jadikan sebuah catatan. Dari artinya semua itu dari Allah, artinya Kristus itulah yang sebagai firman. Firman itulah yang langsung disampaikan oleh Allah. Jadi ini sangat bertolak belakang bahwa apa yang diajarkan oleh agama dasarnya itu apa? Dari mana Allah berbicara kepada mereka? Kan itu yang harus dipertanyakan. Jadi saya pun juga teringat pada satu ini Pak, ayat Pak, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 Pak. Jadi kalau agama ini kan berlomba-lomba untuk menjadi dalam tanda kutip saksi dari atau ingin memperkenalkan Tuhan menurut versi mereka. Sementara Allah memiliki konsep yang berbeda, bahwa yang mau diperlihatkan adalah rancangannya di dalam Kristus. Dan kemudian setiap orang yang mau mendapatkan keselamatan itu atau bisa mengenal Allah itu seutuhnya ya harus lewat Kristus, lewat kematiannya, lewat penguburannya atas natur mereka yang lama, natur orang-orang dunia ya. Itu tadi, kematian atas natur yang lama dan kemudian dibangkitkan sehingga mampu mendapatkan, nah ini tadi Pak poinnya, menjadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saya melihat juga seperti itu tadi misinya Musa kan, Allah yang ya betul begitu ya Pak ya, Allah yang berbicara, jadi bukan pribadi atau daging itu yang berbicara tentang Allah. Jadi menggelikan sekali, benar seperti yang Pak Him katakan tadi, bahwa kok manusianya yang jadi menonjol, apakah itu pendeta, kemudian Pak, kalau strata yang lebih tingginya itu di sinode, atau yang ke bawahnya ke majelis dan lain sebagainya. Jadi kan yang berbicara ya agama apa? Mereka lah yang menjadi perwakilan organisasi agama itu sendiri. Jadi bukan Allahnya yang berbicara. Ini yang saya tuh jadi tadi jadi catatan saya. Wah, ini kita keliru kalau kita masih berada di dalam ruang lingkup ibadah fisik,
dalam ruang lingkup agamawi yang di luar Kristus tetapi mengaku, wah, saya mau menjadi saksi Kristus, mau memperluas, memperbesar, mempertinggi panjang kali lebar kerajaan Allah, wah, tapi nggak punya dasar apa-apa. Tidak ada kuasa yang seharusnya di mana Allah yang berbicara atas mereka, Allah yang berbicara. Jadi itu Pak, saya melihat bahwa mereka tidak melihat bahwa yang bekerja adalah Allah. Ya, sama seperti Kristus yang mengajarkan kepada kita, selalu Kristus, Yesus itu merefer pada Bapa yang yang memberikan kuasa ini, memberikan pekerjaan ini, memberikan misi ini. Jadi bukan pribadi pribadi lah yang kita bilang. Begitu ya Pak ya, kalau saya, mungkin ini catatan saya, kalau mungkin salah tolong direvisi Pak, karena kesesatan ini memang harus diluruskan. Bukan manusia gitu Pak, sehebat-hebatnya manusia ya, menciptakan, meng-create sebuah narasi yang hebat, narasi yang indah, filosofi yang hebat. Oh bukan Pak, itu Allah Pak. Itu iya, semua yang berbicara Allah sendiri. Jadi itu loh Pak, yang saya rasa tadi jadi catatan saya dari cerita Musa ini. Makanya kebanyakan dilihat selalu yang sentralnya itu daging sentris terus, bukan yang dilihat Kristus sentrisnya, tubuh Kristusnya gitu kan Pak. Dimana Allah hanya memandang Kristus di dalam tubuh seseorang gitu kan Pak. Atau ya di dalam artikan tadi tubuh Kristus itu yang tadi bagus tuh dikasih opsi, kalau nggak bersama Kristus ya udah binasa. Itu Pak catatan saya. Oke, tapi Pak Vincent begini Pak. Iya Pak. Bagaimana dengan fenomena yang mereka hanya pakai saja nama Kristus kan gitu ya. Contohnya bilangnya sih Christ Center, padahal mah enggak kan gitu. Itu kan artinya bisa saja dong Pak. Kita manusia ini bikin satu menurut Bapak boleh-boleh saja kah bikin satu organisasi, lalu kita pikir bahwa kita harus mengerjakan ini dan itu. Bagaimana menurut Bapak Vincent? Iya Pak, boleh-boleh. Ya, hanya kalau menurut saya ya, yang sudah kita yang sudah sama-sama dari sesi ke sesi kita diskusikan ini, bagi saya mereka melakukan itu ada dua hal sih. Bagi saya satu itu kalau mereka masih memakai nama Kristus, tetapi tidak memberitakan tentang esensi dari kematian Kristus, kematian terhadap ibadah fisik, tapi justru menghidupi kembali apa yang sudah dihapus oleh Allah, dibangun kembali ibadah fisik tadi itu, atau yang pertama tadi dibangun kembali dan dilandaskan atas dasar pemikiran manusia. Wah, saya rasa itu kekejian ya di mata Tuhan, Pak. Bukan sekedar boleh-boleh saja apa yang dilakukannya, Pak. Itu saya rasa itu pelecehan, Pak. Pelecehan terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah, bahwa tidak ada lagi semua yang bersifat fisik dan semua sudah ada di dalam Kristus. Nah kan bagaimana kalau itu kemudian dibangun dan diajarkan secara turun-menurun atas dasar katanya ini tadi itu Pak, kan boleh-boleh saja kita melakukan. Tapi sekali lagi kembali pada dasar Alkitabiahnya itu gimana Pak? Kalau saya sih kalau yang dikatakan oleh firman Tuhan, tadinya saya nggak ngerti ini Pak Jo, Pak JK. Saya pikir juga sama Pak, kan boleh-boleh aja orang gereja bangun, kan nama-nama Yesus juga yang dibawa. Loh, tetapi esensinya dia tidak membawa pemahaman tentang kematian, penguburan, dan kemudian sebuah ruang lingkup baru, sebuah natur yang baru yang Pak JK sering sampaikan itu kan, meninggalkan mati terhadap natur yang lama oleh sebab dan berdasarkan oleh Kristus. Nah itu Pak, kalau itu nggak dibawa, wah itu pelecehan Pak, bukan sekedar
boleh-boleh saja. Itu menurut saya, Pak. Itu poinnya, Pak ya. Iya, yes. Iya. Meski namanya bagus, Pak. Christ Center loh namanya. Iya, Christ Center, tapi apa yang dibawa ya? Oh gitu ya. Iya, dia membawa yang sesuatu yang sudah dirubuhkan, dihapuskan oleh Allah, perjanjian yang sudah dihapuskan, wah itu kekejian, Pak. Saya rasa yang masih berada di dalam ruang lingkup yang lama itu sudah tinggalkan saja. Yang seperti itu, karena firman-Nya sudah jelas, Pak. Itu sih tadi, Pak, dua hal tadi yang saya boleh jadi catatan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Pak JK. Penggunaan Christ Center itu maknanya apa sih? Kan itu dulu yang perlu dijabarkan. Apa yang dimaksud dengan Christ Center? Apakah Christ Center itu kayak pusat rehabilitasi, pakai center-center? Nah, itu kan harus dijabarkan. Apa yang disebut dengan Christ Center? Pusatnya Yesus, gitu. Setan juga pusatnya Yesus. Iya. Tapi kan Yesus bukan Tuhannya. Dia pusat serangannya, pusat apanya, kan tergantung kita mau sebut apa yang kita maksud dengan pusat. Kristus pusatnya, Kristus segalanya, apa yang kita maksud dengan Kristus segalanya? Lalu dalam praktek kita apa benar Kristus segalanya? Kalau mixture di dalamnya kan Anda tahu itu bukan Kristus. Kan kita kan bisa lihat. Jadi nama itu bisa membohongi orang yang nggak tahu. Tapi kalau orang tahu, nggak bisa dong orang itu tertipu. Kalau kita masih tertipu juga karena kita sudah tahu, itu mah bukan bodoh lagi. Menurut saya, itu memang sengaja kita mencemplungkan diri. Kalau memang itu salah ya. Tapi kalau itu benar, kita support dengan habis dong. Kalau memang Kristus. Gitu. Jadi perlu dijabarkan dengan sebuah nama. Nama boleh indah lah, ya kan. Batu penjuru ke apa, terserah gitu. Nama boleh indah. Sekali lagi penjabarannya dan buahnya kan itu paling penting. Kan Yesus bilang lihat dari buahnya. Kalau buahnya mixture, percampuran yang ngajarin siapa saja, yang sampaikan siapa saja dalam persekutuan itu, Anda mau sebut Christ Center apanya? Kalau menurut saya itu hanya mempermalukan diri, kalau menurut saya. Bagi kita yang sudah tahu ya. Bagi yang nggak tahu, ya enjoy saja Christ Center kok kita, Pak. Sebuah nama itu, ya ini yang tadi saya katakan. Bagi orang Ibrani, nama itu mengacu kepada karakter, kepada hakikat. Seharusnya kita juga dalam memberikan sebuah nama harus bisa menjabarkannya. Itulah maksud saya. Bukan hanya dalam definisi, ya kan, bukan dalam visi misi kami adalah ini bukan itu maksud saya. Menjabarkannya itu dalam perbuatan. Kalau kita sebuah perkumpulan, ya perbuatan perkumpulan itu bagaimana? Itu penjabarannya. Kita kan bisa baca dari situ kan. Jadi kalau tadi Pak Joshua katakan meskipun pakai nama Christ Center, ya menurut saya pakai nama kebenaran yang memerdekakan juga sama. Kalau memang pemberitaannya juga masih Taurat, misalnya gitu, sama aja. Nggak memerdekakan, karena Taurat itu kan malah mereka berada dalam tanda kutipnya kayak perbudakan. Jadi sekali lagi, nama ya harus dijabarkan, Pak. Tapi kan itu bagian dari strategi, Pak. Sebenarnya mengundang pembicara supaya nanti pembicara tersebut bisa bertobat, begitu kan? Itu kan yang bisa dimaklumi, begitu. Itu yang tadi Pak Yosua bilang, kok setan terus terang ya? Kok bisa ya penginjil nggak terus terang? Itu aneh kan? Itu yang aneh. Ya kita kan bisa mengukur. Apa adanya aja kalau menurut saya sih. Ya strategi. Gini loh, Anda mau bantu Tuhan. Kan gitu, Pak. Ini kan yang harus kita pertanyakan dengan kita punya kehidupan, gerakan kita gitu ya, gerakan kita bikin Zoom, kita bikin apa itu membantu Tuhan supaya orang lain tahu tentang Yesus sudah datang. Percuma. Itu motif, ya motifnya saja sudah bukan Kristus. Kayak tadi bagus tuh, yang Musa itu loh, dia menolak untuk disebut anak Firaun, malah dia masuk ke dalam kesengsaraan umatnya. Oke. Pak Tony, Bung, silakan. Ya, Pak Jo, Pak JK, Bapak Ibu. Khususnya lihat kembali yang tadi Pak JK paparkan. Jadi kembali kayak disorot lampu gitu, kisah Musa ini
menggambarkan Kristus jadi kelihatan banget. Percis seperti Musa itu, dia dari seorang anak Raja Firaun rela meninggalkan kenyamanannya gitu kan, rela meninggalkan zona amannya seperti Kristus ya, meninggalkan tahtanya, singgasananya demi, kalau Musa demi bangsa Yahudi atau Israel, yang menggambarkan Israel is my son itu, Kristus meninggalkan tata demi umat manusia, ya kan? Musa kita tahu dia lebih memilih menderita kan ya. Jadi itu mewakili seperti menggambarkan perasaan sang anak Allah, ya kan? Ini kan baru Bapak JK nyampainya dari ayat Keluaran 1 sampai 4. Aku langsung mengingat, walaupun aku nggak buka Alkitab, mengingat ada satu statement Musa waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir tuh, nggak tahu pasal berapa nanti, mungkin Bapak akan bahas, tapi saya sudah melihatnya, mudah-mudahan sama dengan cara lihatnya Pak JK melihat Kristus di zaman Musa itu, di mana ketika bangsa itu dipimpin untuk dibawa masuk ke Kanaan, di mana itu waktu itu sampai Allah marah, mereka saking keras tengkuknya, selalu nyalain Tuhan, selain keluh kesah, akhirnya ini dibinasakan oleh Allah, ya kan? Waktu Allah ngomong sama Musa bahwa Allah akan membinasakan mereka supaya nanti dari keturunan Musa akan akan dibangkitkan suatu bangsa yang akan diharapkan mentaati Allah gitu kan. Tapi Musa malah membujuk Allah, jangan Tuhan, kan Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Gimana kata orang Mesir? Seolah Allah tidak sanggup memimpin bangsa yang besar ini ke tempat yang dijanjikan sehingga disembelih atau dibinasakan di padang gurun. Wow, itu ternyata di situ menggambarkan kasih Kristus yang tetap akan menyelamatkan manusia ya, tetap akan menuju salib karena belas kasihan yang besar, dia rela mengorban dirinya. Di situ Musa bahkan rela mengatakan apa? Lebih baik engkau hapus namaku dari buku kehidupan daripada engkau musnahkan bangsa yang sudah engkau pimpin keluar ini. Nah, itu mungkin yang saya lihat itu gambaran-gambaran Kristus yang diperankan atau dilakukan melalui Musa. Benar nggak Pak JK, mohon tanggapannya? Ya benar, itu memang gambaran Kristus yang bagaimana Kristus tanda kutipnya mengasihi, gitu ya, mengasihi manusia ini sehingga dia mau menjadi kutub, dia mau menjadi kutub gitu. Dan memang itu yang kemudian terjadi ya. Jadi profil-profil yang diperagakan Musa ini banyak yang menggambarkan Kristus seperti itu. Dan bahkan Alkitab kan juga menulis, Yesus kan berkata kepada orang-orang Yahudi itu bahwa Musa menulis tentang aku. Jadi Musa menulis tuh di dalam kitab Keluaran ini tentang dirinya, itu bukan menulis riwayatnya dia, bukan Musa mau kasih lihat profilnya dia. Yang kebanyakan orang melihatnya kan ke situ, Musa ini hebat begitu ya. Justru Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Yohanes 5 ayat 46. Ini kan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang memang menentang dia. Lalu dia katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Wih, benar ya. Jadi tulisan, cuma kan ya itu, karena kebanyakan orang tuh melihat kisah-kisah gitu kan sebagai sejarah, sehingga orang tidak melihat bahwa kisah itu berbicara tentang Yesus. Kristus. Yesus. Ya, jadi kalau kita mau melihat bahwa tulisan Musa itu kan kitab Kejadian, tulisan Musa. Berarti Kejadian 1 dan sampai habis itu tentang aku. Iya, benar. Begitu juga kitab Keluaran, pasti juga tentang aku. Begitu juga kitab Bilangan, Ulangan, ya, Imamat, pasti tentang aku. Nah, cuman kan di dalam melihatnya itu,
Nah, apalagi ketika dia menulis tentang, kalau menurut saya itu kan biografi ya. Betapa orang ini memang orang yang punya hati yang lembut sekali, Musa ini. Yang kita kasih lihat yang dia tulis itu profil-profilnya Kristus justru. Yang kemudian diangkat oleh penulis Ibrani memperlihatkan bahwa yang Musa tulis itu adalah iman. Hebat loh, itu susah loh buat seorang penulis yang mau menuliskan profil orang lain dan dia sebagai lakonnya. Kebanyakan kan penulis mau menulis apa yang dia pikir dianya, apalagi tentang dia. Gitu. Bagaimana menuliskan Kristus sementara dia juga pelakonnya? Wah, itu bukan hal yang mudah. Artinya bukan untuk menulis mungkin nggak susah, tapi untuk melawan ego manusianya itu menurut saya nggak mudah. Gitu ya. Kalau kita bercerita tentang Salomo gambar Kristus, nah itu kan gampang. Tapi kalau kita mau berkata bahwa saya tubuh Kristus, wah itu ada pergumulan dalam diri kita kan. Wah, bagaimana saya mau bilang saya tubuh Kristus ya sementara kelakuan saya masih begini, kelakuan saya masih begini. Itu kan bertentangan dengan diri sendiri. Nah, Musa bisa menjabarkan itu dengan baik dalam tulisan-tulisannya dan kita bisa melihat yang dia tulis itu adalah Kristus. Oke. Iya. Baik. Pak Jo. Ya, Ibu, boleh silakan. Sebentar Pak ya. Pak Yaya. Ya, silakan. Tadi ayat 46 itu, sebab ia telah menulis tentang aku, Musa menulis. Itu kan 5 kitab Musa. Seluruh hukum Taurat dan ketentuannya, yang spesifiknya ya, itu Kristus ya Pak ya. Oh iya, kan Musa menulis tentang aku. Selain 5 kitab yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu semuanya memang Kristus, tapi maksudnya spesifiknya hukum Taurat adalah saya ingat Pak Yahya bilang itu menggambarkan menulis tentang isi hati Allah gitu, yang dia suka, yang dia tidak suka, atau seperti itulah. Ya, dan hukum Taurat itu kan ada di dalam kelima kitab itu, Bu. Iya. Iya, berarti tapi secara menulis tentang aku. Yang ditulis. Oh ya. Jadi kan yang Musa menulis tentang aku di 5 kitab Musa itu, terus ini spesifiknya, maksudnya hukum Taurat itu. Hukum Taurat. Iya. Iya. Thank you, Pak. Ya, itu kan yang dilawan oleh orang-orang Yahudi waktu Yesus datang saat Yesus menyangkal hukum Taurat. Begitu juga terhadap Paulus. Padahal Yesus bilang, loh, padahal itu saya justru. Baik, Pak Dr. Albert, mungkin ada catatan yang mau dibagi, Dok. Silakan. Ya, saya lihat yang tadi disampaikan soal nama. Banyak orang itu pakai nama Yesus. Termasuk pelayanan semuanya doa pakai nama Yesus, tapi tidak pribadinya tidak dia kenal. Iya. Jadi semuanya jadi percuma kalau kita tidak pribadinya tidak ada dalam hidup kita. Apapun yang kita perkatakan dalam nama Yesus itu semuanya nothing. Tapi kita sering berkamuflase, pokoknya pakai nama Yesus gitu kan. Nah itu terbukti kan orang-orang lakukan mujizat-mujizat itu, yang doa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus jadi ini dan itu. Nah ternyata ada yang terjadi gitu. Nah itu sebetulnya kan penipuan juga, karena yang terjadi itu kan lahiriah juga, yang sudah disalibkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya lihat pribadi pengenalan akan Kristus itu yang sangat penting. Nah cuman bagaimana menghadirkan Kristus di dalam hati kita yang sebenarnya berkuasa atas diri kita, itu yang jadi missing bagi orang percaya. Jadi semua orang bisa berdoa dalam nama Yesus, bisa percaya dalam nama Yesus. Tapi ternyata di dalam hatinya tidak ada Yesus. Jadi itu yang harus jadi kewaspadaan bagi kita semua ya, saya rasa ya. Kita bisa berteori tentang firman Tuhan. Oh, kita bisa bagus jawab pertanyaan bisa bagus. Tapi ternyata tidak ada Yesus di dalam pribadinya. Pribadi Yesus tidak ada dalam hidupnya. Makanya perkataan tadi itu dalam namaku itu kita berpikir bahwa Yesus gitu, tapi ternyata dalam namaku, adakah pribadi aku itu ada dalam diri kamu gitu sebetulnya kan, dalam orang itu kan. Iya. Nah itu yang paling penting dari semuanya itu. Kalau pribadi itu nggak ada, semuanya
Ya, namanya bocor aja gitu. Baru kali ini saya dengar dokter bilang namanya bocor aja. Ber, gampang banget gitu namanya. Pak JK, dokter udah ketularan, Pak. Itu kenyataannya kan, kenyataan. Ya enggak, maksud saya kita bolehlah berargumentasi, tapi yang penting Kristusnya mesti ada pribadi itu, yakin. Ya. Nah, cuma sekarang menghadirkan Kristus dalam diri pribadi kita masing-masing itu terlihat dari apa? Dari perbuatan kita atau dari cara kita men-sharingkan firman Tuhan atau seperti apa ya Pak? Tentu saja orang kan bisa lihat yang terlihat, yang bisa dilihat oleh orang. Tetapi kan perbuatan kita itu bisa kita lakukan kalau pemahamannya sudah beres kan dok? Ya, tapi kan kebanyakan orang tuh berteori kan. Kalau soal firman Tuhan kan orang banyak yang jago gitu kan. Bisa berargumentasi kan. Tapi ternyata dalamnya tidak ada Yesus gitu. Iya. Justru makanya pemahaman dulu harus diberesin. Kamuflase kan intinya kayak seorang skewa itu tadi kan. Kan contoh Pak ya. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada Kristus gitu akhirnya. Iya. Justru kalau orang mau berteori silakan saja. Tapi kan teorinya itu kan akan terlihat dari teori dan perbuatannya kan. Tapi kan perbuatan itu sekali lagi datang dari pemahaman kita. Nah, pemahaman kita itu kan berdasarkan pengenalan kita akan Kristus. Terus dipraktekkan. Gitu. Jadi pengenalan itu yang kita praktekkan, bukan teori sekolah ya. Teori sekolah kan banyak. Di situ kan kita bisa bedakan juga ketika pemahaman kita sudah mengenal Kristus, kita juga bisa bedakan dengan pemahaman dari sekolah atau dari teologi ya. Nah, di situ kita baru bisa juga bukan hanya perbuatan, bisa juga kritisi atau memberikan pengajaran, bisa sampai ke situ karena sudah di pemahamannya sudah dibenahi. Ya. Makanya pemahaman tentang di dalam namaku, saya baru menyadari bahwa namaku itu pribadinya mesti ada. Harus. Nggak ada pribadinya percuma. Iya. Saat ini kan kita bisa mengatakan pribadi itu sudah dalam diri saya. Tapi kenyataannya di dalam prakteknya tidak seperti itu gitu kan. Iya. Bahkan ada orang yang pakai nama Yesus, dia percaya Yesus sudah dalam saya, tapi tunggu Yesus datang. Itu juga kan kita kritisi pemahamannya nggak beres kan. Itu yang ekstrimnya ya kita bisa lihat bisa memilah kalau itu. Iya. Tetap pemahaman itu penting sekali. Selubung itu kan akan diangkat kalau hati kita berbalik. Jadi unsur hati sangat penting dalam mendapatkan pemahaman yang benar. Iya. Ya udah, itu aja Pak. Thank you Pak. Thank you. Oke. Kita akan segera masuk dalam konklusi saja. Boleh. Pak Vincent ada? Monggo. Ada Pak, sedikit. Tadi ada yang tanya, saya lupa. Kenapa kok sebegitu lama 400-an tahun umat Israel ini ditindas oleh Mesir dan kemudian baru setelah itu muncullah seorang Musa. Dan tadi Pak JK menjawabnya ya Allah don't care dengan ketertindasan umat Israel, dan ini adalah merupakan rancangannya untuk menggambarkan Kristus lewat seorang Musa. Itu kalau nggak salah tadi ya Pak ya, saya kutip. Kalau salah tolong diperbaiki. Nah, tapi ini sedikit out of scenario sedikit nih Pak. Kenapa sampai harus menunggu Musa gitu selama 400-an tahun? Dan apakah itu tidak diajarkan oleh nenek moyang atau Yakub beserta keturunannya? Bahwa yang benar adalah pemahaman kita Allah Abraham, Ishak, Yakub ini yang benar. Nah, kenapa harus menunggu seorang Musa yang baru karakternya betul-betul bisa dibangun sehingga mampu mengenal pribadi Allah itu sendiri? Itu Pak. Apakah seserius itu pertanyaan saya? Apakah mungkin pemahaman itu sudah diajarkan tetapi dalam tanda kutip kalah akan pengaruh dari Mesir atau dunia atau kedagingan itu Pak, ruang lingkup itu Pak? Atau kayak gimana Pak sebenarnya yang terjadi gitu ya? Walaupun kita tidak melihatnya sih seperti apa persisnya, tapi saya tadi sempat berpikir begitu Pak.
Apakah harus menunggu seorang Musa? Atau artinya seserius itukah sampai pada titik, wah di Musa ini dialah nanti karakter yang tepat gitu. Selain kita bicara soal rancangan Kristus gitu, Pak. Apakah memang benar di hadapan Allah, wah emang udah manusia emang udah pada dasarnya begini loh. Memang mati kalau dia hidup di dalam ruang lingkup dunia. Apakah seperti itu? Tapi mohon penjelasan yang mungkin lebih rinci lagi gitu, Pak ya. Dari Pak JK atau Pak Jo atau teman-teman yang lain. Ya terima kasih Pak, itu pertanyaan terakhir. Oke Pak. Ya, kalau saya lihat sih memang yang pertama 400 tahun itu kan sudah dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Bukan karena nunggu Musa, tapi Musa dimunculkan sesuai dengan perkataan Allah kepada Abraham. Saya ambil aja ayatnya ya. Itu ada di dalam Kejadian 15 ayat 13, itu perkataan Allah kepada Abraham. Jadi ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Ini sudah diperkatakan kepada Abraham ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi ini sudah ada 400 tahun, ini sudah dikasih tahu ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, jadi kembali ke Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Jadi ada suatu titik yang memang sudah dilihat Allah, dan akhirnya itu dinubuatkan kepada Abraham. Titik itu yang selama 400 tahun itu. Ya. Begitu pula ketika Yesus muncul 2000 tahun yang lalu, itu juga suatu titik, suatu masa yang memang sudah ditentukan Allah akan muncul ketika dosa sudah memuncak itu. Itu masa-masa yang memang diberikan hanya untuk dalam rangka sekali lagi memperagakan. Kalau tadi kata Pak Vincent untuk memperagakan dunia, sudah begitu dalam kungkungan dosa dan maut, ya iya benar. Keadaan itu memang yang diperagakan. Bagaimana bangsa Israel tidak bisa lepas daripada perbudakan itu. Nah, tentu saja itu kan perlu suatu waktu yang panjang untuk merubah sampai ke arah perbudakan itu. Dan dikatakan tadi bahwa Fir'aun pada saat itu tidak mengenal Yusuf. Jadi tidak ada lagi pengenalan akan istilahnya gambaran-gambaran Kristus itu di Mesir itu. Nah, mungkin juga orang-orang yang awal-awal dengan Yusuf itu, kalau tadi kita bicara, mereka mungkin tahu kisah tentang Abraham ini, nubuat itu sudah tahu, dan mungkin mereka selama itu ada orang-orang yang masih hidup, yang masih dengan iman Abraham. Tapi titik puncaknya itu sampai ke 400 tahun kemudian. Saya rasa itu waktu yang memang menjadi area yang dimana Allah punya waktu untuk memperagakan. Nah, konteksnya kan bukan soal Musanya, bukan soal bangsa Israelnya. Konteksnya itu adalah peragaannya Allah. Jadi kalau saya melihat, Allah sudah melihatlah rancangan ini, lalu prosesnya nanti terjadi tahun kesekian, lalu itu yang dikerjakan. Ya, rancangan itu kemudian yang harus kita lihat, yang kita bisa mengerti rahasia dalam rancangan itu. Ya, jadi sebenarnya yang terbukti adalah bahwa memang manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya ya. Iya. Dia perlu Tuhan untuk itu ya. Betul. Oke, baik, jika tidak ada lagi, silakan Pak JK untuk konklusinya. Kita sudah melihat bahwa Musa ini dihadirkan sekali lagi bukan karena kemauan daripada orang tuanya menghadirkan Musa, tetapi Musa memang dihadirkan karena Tuhan punya rancangan yang ingin dia peragakan. Yang dimana realitanya adalah Yesus dari Nazaret 2000 tahun yang lalu. Sejak dari kecil sampai ketika panggilan itu dia kerjakan. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu itu diperlengkapi sebagaimana Musa diperlengkapi juga ya. Jadi dia meninggalkan segala kemuliaannya dia yang di sorga itu, tetapi ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia diperlengkapi oleh perkataan Allah, firman itu, karena firman itulah yang menjadi manusia, dan juga dia diperlengkapi dengan tanda-tanda mujizat ya, yang juga dia kerjakan supaya memperlihatkan salib. Jadi salib itu sekali lagi bukan bencana, salib itu adalah tanda mujizat yang Allah perlihatkan untuk supaya orang bisa keluar dari dunia ini.
Nah, dari gambaran yang kita bisa lihat ini, tentu saja dia bukan ingin berbicara tentang Israel dalam arti bangsa Israel secara jasmani, tetapi peragaan-peragaan yang Allah buat di Mesir termasuk Musa ini, itu merupakan peragaan-peragaan yang memperlihatkan bagaimana yang ada di dalam Kristus. Kristus itu sendiri. Dengan jelas sekali Allah katakan bahwa Israel adalah anakku. Ini yang dia harus katakan kepada Fir'aun. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jadi peragaan ini termasuk Musa dan juga bangsa Israel, itu seutuhnya mereka merupakan gambaran daripada Kristus. Sekali lagi saya harus ulangi ini, bahwa Kristus yang digambarkan ini bukan hanya satu pribadi orang saja, yang 2000 tahun yang lalu, yang kemudian meninggalkan umat manusia, dia tinggal di sorga, terpisah. Bukan itu, karena gambarannya tidak seperti itu. Musa yang adalah gambaran Kristus, dia keluar dengan sekumpulan orang, keluar dari Israel. Itu yang disebut Israel adalah anakku. Jadi Musa ini tidak meninggalkan bangsa Israel di Mesir. Sebagaimana Yesus pun ketika dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita di dalam dunia, tetapi dia membawa kita untuk bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Ya, jadi itu gambarannya, jelas sekali di sini. Jadi Allah sedang Allah sedang memperagakan bagaimana dia ingin menciptakan satu manusia baru. Israel adalah anakku itu. Satu corporate body. Itulah sebabnya kita disebut tubuh Kristus. Berulang kali saya katakan yang namanya tubuh Kristus itu tidak pernah berpisah dengan kepalanya. Karena ini adalah satu manusia baru. Satu yang terdiri dari corporate, ya sekumpulan. Jadi bukan satu orang doang, tetapi satu jenis yang baru, satu manusia yang baru. Ya. Saya rasa itu saja malam ini yang dapat kita coba lihat bagaimana gambaran Kristus.